Session yang ketujuh mengungkap rahasia nubuatan 7 hari pembenahan bumi untuk hari keempat. 7 hari pola pembenahan bumi yang dilakukan oleh Elohim Yahweh bukan hanya peristiwa sejarah sebelum kejatuhan manusia pertama, melainkan juga sebuah pola nubuatan rencana Elohim Yahweh untuk masa manusia selama 7.000 tahun. Hari keempat atau masa tahun ke-4000 setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 14 sampai dengan 19. Dan Elohim berfirman, biarlah ada benda-benda penerang pada cakrawala di langit untuk memisahkan antara siang dengan malam, dan mereka ada untuk tanda-tanda, dan untuk musim-musim, dan untuk hari-hari, dan tahun-tahun. Dan mereka ada sebagai benda-benda penerang pada cakrawala di langit untuk memberi terang di atas bumi. Dan jadilah demikian. Dan Elohim menjadikan 2 benda penerang. Benda penerang yang lebih besar untuk menguasai siang, dan benda penerang yang kecil serta bintang-bintang untuk menguasai malam. Dan Elohim menempatkan mereka pada cakrawala di langit untuk memberi terang di atas bumi, dan untuk berkuasa atas siang dan malam, serta untuk menjadi pemisah antara terang dengan gelap. Dan Elohim melihat bahwa itu baik. Dan jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Pada hari ketiga atau fase tahun ke-3000 sesudah kejatuhan manusia ke dalam dosa, bangsa Israel terbentuk dan menerima Torah, dan ini telah dibahas pada session ke-6. Maka pada hari keempat atau pada fase tahun ke-4000, Elohim Yahweh menyatakan wujud terang itu kepada seluruh umat manusia melalui bangsa Israel dengan berupa bulan dan matahari sebagai simbolnya. Bulan sebagai penerang yang lebih kecil adalah gambaran dari Raja Daud yang merupakan gambaran akan datangnya terang yang lebih besar atau terang yang sesungguhnya, yaitu Yeshua HaMashiach. Sejarah mencatat bahwa Daud menjadi raja atas Israel dari tahun 1003 sebelum Masehi sampai dengan tahun 970 sebelum Masehi. Ini berarti posisi Raja Daud pada fase tahun ke-4000 setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Terang yang lebih besar atau terang yang sesungguhnya adalah matahari yang merupakan gambaran daripada Yeshua HaMashiach. Kitab Yohanes pasal 8 ayat 12. Selanjutnya, Yeshua berbicara lagi kepada mereka dengan mengatakan, "Aku adalah terang dunia. Siapa yang mengikut kepadaku, ia sekali-kali tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang kehidupan." Raja Daud adalah gambaran akan datangnya sang raja yang sesungguhnya, yaitu Raja Yeshua HaMashiach. Kitab Lukas pasal 1 ayat 31 dan 32. Dan lihatlah, engkau akan mengandung di dalam rahimmu, dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menyebut namanya Yeshua. Dia akan menjadi besar dan akan disebut Putra yang Maha Tinggi, dan Yahweh Elohim akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud leluhurnya. Sejak kelahiran Yeshua HaMashiach adalah Raja. Kitab Matius pasal 2 ayat 1 dan 2. Dan sesudah Yeshua dilahirkan di Betlehem, Yudea, pada masa pemerintahan Raja Herodes, lihatlah, orang-orang Majus dari timur datang ke Yerusalem seraya bertanya, "Di manakah dia, Raja orang Yahudi yang telah dilahirkan itu? Karena kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah kepadanya." Kitab Yohanes pasal 18 ayat 36. Yeshua menjawab, "Kerajaanku bukan berasal dari dunia ini. Jika kerajaanku berasal dari dunia ini, para pengawalku tentu telah berjuang agar aku jangan diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Tetapi sekarang, kerajaanku bukanlah berasal dari sini." Kitab Yohanes pasal 19 ayat 19. Dan Pilatus pun menuliskan sebuah prasasti serta meletakkannya di atas salib itu. Dan yang tertulis adalah Yeshua orang Nazaret, Raja orang Yehudi. Kitab Wahyu pasal 19 ayat 16. Dia, yaitu Yeshua, mempunyai sebuah nama yang tertulis pada jubah dan pahanya, Raja segala raja dan Tuhan segala tuan.
Yeshua HaMasiah adalah Raja yang kekal. Kitab Yesaya pasal 44 ayat 6. Beginilah Yahweh, Raja Israel dan yang menebusnya. Yahweh berfirman, Akulah yang awal dan akulah yang akhir, dan tidak ada Elohim selain aku. Kitab Wahyu 22 ayat 13. Yeshua berkata, Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang permulaan dan yang penghabisan. Mengapa terang ini baru dinyatakan pada hari keempat atau pada fase tahun ke-4000? Untuk dapat memahami, kita wajib kembali kepada keunikan huruf-huruf bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani memiliki 22 huruf, diawali dengan huruf alef dan diakhiri dengan huruf taf. Bahasa Ibrani juga memiliki piktograf atau huruf bergambar. Dan setiap piktograf memiliki makna-maknanya masing-masing yang unik. Bahasa Ibrani juga memiliki angka pada setiap hurufnya yang dikenal dengan istilah angka gematria. Pada hari keempat atau pada fase tahun ke-4000 ada rahasia pola angka 4. Jika kita melihat dalam keunikan huruf-huruf Ibrani, maka angka 4 adalah angka gematria dari huruf Dalet. Dan huruf Dalet memiliki piktograf, yaitu pintu atau jalan. Pada fase tahun ke-4000, pintu keselamatan untuk seluruh umat manusia terbuka. Di fase tahun ke-4000 inilah kelahiran dari Yeshua HaMasiah. Untuk masuk ke Syamayim, jalan dan pintunya hanya satu, yaitu Yeshua HaMasiah. Kitab Yohanes 14 ayat 6, Yeshua berkata kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Kitab Yohanes pasal 10 ayat 9, Akulah pintu, jika seseorang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Tepat di hari terakhir pada fase tahun ke-4000, Yeshua HaMasiah mati di kayu salib. Juga dengan pola yang sama, yaitu pada hari keempat atau pada hari Rabu sebelum matahari terbenam, Yeshua HaMasiah mati tergantung pada kayu salib. Kitab Yohanes pasal 3 ayat 16, sebab Elohim sangat mengasihi dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Subscribe dan share untuk menjadi berkat karena kedatangan Raja Yeshua sudah sangat dekat. Jangan lupa mengaktifkan tombol lonceng agar mendapatkan update untuk video-video selanjutnya. Untuk mendapatkan pengajaran-pengajaran Daftar Elohim Yahweh, silahkan kunjungi link ini. youtube.com/pelayanan-Menurah-Yosef-Roy 197. Untuk baptisan di dalam nama Yahweh, Yeshua HaMasiah, dan Roh Yahweh Elohim, silahkan menghubungi nomor WA +1909 991 4859. Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMasiah memberkati saudara-saudari sekalian. Maranatha, Shalom.